Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, sebelum mulai pembelajaran anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Menghafal untuk doanya. Baik kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Rapi. Ayo Bu. Intan. Ayo Fitri. Ya Ibu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita SPG dulu nih. SPG-nya simpel-simpel aja. Saya ikuti Ibu, nanti kalian lakukan ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi ya. Tepuk semangat. Oke. Nah, dari pelajaran hari ini ada yang tahu apa akan kita pelajari di pagi hari ini? Ada yang tahu? Apa lagi? Siapa lagi? Matahari. Ada api-api, energi. Daripada kita mudah-mudahan kita lanjut lagi ya. Kita akan belajar tentang musim dan iklim di Indonesia. Di sini ada gambar apa aja nih yang kalian anak-anak tahu? Matahari. Nah, dari pembelajaran ini, Ibu harap kalian bisa mengerti tentang pengertian tentang musim dan iklim, definisinya, dan dampak-dampak yang terjadi di musim dan iklim di Indonesia. Nah, ini rangkumannya kalau lebih seperti ini. Nah, yang pertama ada musim di Indonesia. Nah, musim di Indonesia ini yang biasa yang kita ketahui ada dua, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, musim hujan dan musim kemarau ini pergantian musim yang terjadi karena pengaruhnya angin yang terjadi karena angin muson dan letaknya juga di Indonesia yang berada di daerah tropis. Nah, ada musim hujan dan musim kemarau. Nah, jika terjadinya musim hujan, terjadinya ada hujan di udaranya menjadi nah, kalau ada musim kemarau, warnanya menjadi musim lalu kemudian iklim. Nah, iklim ini adalah cuaca yang rata-ratanya dalam waktu yang lebih lama di suatu wilayah. Nah, di Indonesia dia memiliki iklim tropis karena berada di sekitar garis khatulistiwa. Nah, ciri-ciri iklim ini dia suhunya hangat, curah hujannya cukup tinggi, sinar mataharinya sepanjang tahun, dan memiliki dua musim, yaitu musim pengaruh pada musim-musim tadi. Misalnya di musim-musim yang mempengaruhi kegiatan manusia, jika musim hujan, petani akan menyelesaikan waktunya untuk menanam. Jika misalnya ada curah hujan yang tinggi, nanti petani juga tidak bisa menanam padi di sawah. Hujannya cukup tinggi. Lalu nelayan ini dia mengkondisikan di laut. Nanti kalau nelayan ke laut, kalau misalnya angin di laut begitu tinggi, nelayan juga takut ke lautnya untuk mencari ikan. Dan kalau terjadi hujan, itu menyediakan payung sebelum hujan. Di gambar tuh? Contohnya. Nah, kalau terjadinya kemarau, apa yang harus kita lakukan kalau terjadi kemarau? Pas. Nah, yang keempat ada dampak-dampak perubahan iklim. Dampak-dampaknya cuaca tidak menentu, nggak ada hujan, nggak ada panas, gitu kan?
lalu terjadi banjir, kekeringan, dan suhu bumi meningkat dan terjadinya gagal panen. Nah, cara menjaga lingkungannya, dan menjaganya kita menanam pohon, menghemat listrik, menghemat air, dan tidak membakar sampah serta membuang sampah pada tempat. Nah, dari gambar ini apakah kalian sudah paham dengan penjelasan tadi? Ibu akan membagikan LKPD. Ini dua kelompok yang satu, dua gitu ya. Ini kelompok satu, ini kelompok dua, oke? Ini loh, ini. Ini enggak. Kami biasa kita nanti Udah selesai? Oke, nah yang kelompok pertama, kelompok Rafi maju dulu, jelasin. Ayo. Udah, ayo. Nah, kelompok satu akan melakukan pengamatan dari KPD sampai isi. Sampai bangun. Kemana? Oh iya. Oke, lanjut baca. Halo kawan-kawan, kami dari kelompok satu. Yang pertama, gambar apa yang sering kamu lihat di lingkungan sekitar? Pertama itu karena kita di pontianak yang sangat panas. Ya, panas. Yang kedua, ada gambar hujan yang deras. Nah, apa yang terjadi pada lingkungan saat hujan? Bukan akan menjadi kasar, kita tidak panas. Karena subur air yang berlimpah. Apa yang terjadi saat musim kemarau? Karena menjadi kering, cuaca panas. Bagaimana cuaca mengaruhi kegiatan manusia? Cuaca panas bisa jemur pakaian. Ini pada gambar musim kemarau. Dua jenis musim di Indonesia. Jenis musimnya musim hujan, yaitu ciri-cirinya sering turun hujan secara berlatar Adapun yang kedua yaitu musim kemarau, ciri-cirinya yaitu matahari sangat bersinar, sangat terik. Atau baca pondana panas berengkam. Oke, dari jawabannya ini juga Kak, baca yang ini. Tadi kami ada cocokkan garis-garis. Jadi tadi hujan, istilahnya hujan deras terus menerus. Jawabannya itu banjir dan tanah. Banjir dan tanahnya longsor karena hujannya ini buat tanahnya longsor.
Oke, apakah teman-teman jawabannya sama? Sama. Oke. Ya, Dulu ya. Jadi musim di Indonesia yang pertama musim hujan, ciri-cirinya langit sering berawan mendung, menumpah air meningkat, terus ada musim kemarau, matahari bersinar terik, udara terasa panas. Oke, terima kasih. Nah, tadi kan anak-anak sudah mengerjakan lagi pelajaran KBD sama-sama nih. Nah, sebelum itu, dari pembelajaran KBD tadi, apa yang tadi anak-anak pelajari? Harus pelajari tadi bahannya. Ya, ada juga. Dan juga ada pelajaran tentang iklim. Nah, akan membuat dari pelajaran ini, ibu akan memberikan soal evaluasi untuk kalian semua. Ada Bu. Ada Bu, saya Bu. Ada Bu. Oke, nah dari pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari tentang musim dan iklim. Musim ada apa aja? Ada dua. Nah, ciri-cirinya tadi dari iklim tadi apa? Ciri-cirinya? Suhunya panas Bu. Iya. Lalu dampak-dampaknya untuk manusia apa? Kalau kita bisa Oke. Nah, ibu minta tolong dari kalian satu orang untuk refleksikan ini, untuk kesimpulannya ini. Ayo, Rintan. Dari dulu yang kami pelajari hari ini itu tentang iklim yang ada di Indonesia. Itu ada dua, itu kemarau dan hujan. Nah, kalau kemarau itu dampaknya bisa membuat kita kekurangan air. Kalau hujan bisa membuat air banjir. Iya, pintar anak. Ibu harap setelah pembelajaran ini kalian bisa membedakan mana musim kemarau dan musim hujan. Dan bisa menjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, untuk pembelajaran hari ini bagaimana pembelajaran pada hari ini? Apakah seru? Bisa memahami dari pembelajaran hari ini? Bisa. Kelas ini kalian harus bisa ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, dari awal doa dan diakhiri dengan penutup. Oke, sekarang Kak Rita dan suruh penutupnya. Baik kawan-kawan, sebelum akhir pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa dalam hati. Amin. Amin. Oke, nah ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.